Ya, bisa kita awal informasi hari ini dari ibu kota, di mana sebuah bar di Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi pesta LGBT akhirnya ditutup petugas gabungan polisi dan Pemkot Jakarta Selatan. Penutupan bar itu adalah buntut dari penggerbekan oleh warga pada malam pergantian tahun baru. Inilah video amatir warga saat menggerebek sebuah bar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada malam pergantian tahun lalu. Bar tersebut digerebek warga karena diduga menjadi lokasi pesta LGBT saat malam pergantian tahun baru. Warga pun langsung masuk ke dalam bar dan membubarkan pesta. Di dalam area terdapat puluhan pria. Menurut lurah setempat, aktivitas bar kerap dikeluhkan warga. Dia setelah kejadian kemarin mereka sudah menutup. Karena mereka memang dari mediasi awal juga mereka sudah akan menutup. Karena itu mediasinya kan di akhir tahun juga waktu itu. Jadi ya kepepet ya, mungkin mereka tanggung ada event yang sudah tersebar ya. Mereka lanjutkan di 1 Januari ya. Kejadiannya di 1 Januari itu ada. Polisi telah memeriksa 5 orang yang berasal dari karyawan bar dan warga. Setelah kita menerima laporan dari warga bahwa di salah satu kafe di Permata Hijau ada keributan, kemudian dari anggota Polsek Kebayoran Lama mendatangi lokasi kejadian. Setelah itu kita rela ya, kita sudah menemui dari karyawan kemudian dari warga apa yang terjadi, itu yang kita tanyakan. Hingga kini polisi masih mendalami ada atau tidaknya aktivitas LGBT seperti yang ramai di media sosial. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakapolres Pelabuhan Kota Belawan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya beserta istri menabrak truk. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan maut menewaskan Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Iwan Kurnianto di kawasan pintu eksit tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai ajudan menabrak belakang dump truck saat akan keluar dari pintu tol Belawan. Selain menewaskan Kompol Iwan Kurnianto, kecelakaan itu mengakibatkan istri korban, Yanti 48 tahun, luka berat. Jasad Kompol Iwan Kurnianto kemudian dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari rumah duka di kawasan Medan Helvetia. Sementara itu, sopir dan istri korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Columbia Medan. Kemungkinan ini drivernya ngantuk. Dalam kasus ini, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dump truck. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mangkrak selama 4 tahun kasus penipuan berkedok rekrutmen polisi oleh oknum polisi di Pemalang, Jawa Tengah akhirnya kembali bergulir setelah viral di media sosial. Korban mengaku telah keluar uang 900 juta rupiah untuk memasukkan kedua anaknya sebagai bintara polisi. Ya, Pak Presiden. Nasib malam dialami Suratmo dan istrinya Sutijah, warga Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga yang sehari-hari membuat gerabah ini tertipu oknum anggota Polres Pemalang, Bribtu WR. Pelaku menjanjikan kedua anak Suratmo bisa diterima menjadi anggota Bayangkara di Polres Pemalang. Meski nyatanya tetaplah gagal. Uang senilai 900 juta rupiah pun lenyap tak berbekas. Nah itu saya alhamdulillah lolos, terus saya berangkat ke Semarang. Tes pertama di kesehatan sudah gagal, Pak. Saya nggak tahu uang bapak saya udah dimintain totalan semua 900 juta. Saya nggak tahu kabar kayak gitu, Pak. Terus setelah itu saya baru tahu, saya akhirnya pulang gagal dan uang tersebut belum dikembalikan sampai sekarang, Pak. Usai videonya viral, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Pelaku pun sudah ditahan di Polres Pemalang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut sidang kode etik akan digelar guna mengungkapkan aliran uang yang diterima pelaku. Untuk kasus Pemalang ini berkas sudah sudah diproses ya oleh pihak
penyidik Polres Pemalang ya, dan berkas sudah ditangani dan yang bersangkutan sudah ditahan. Dan untuk kasus pidananya, kemudian untuk kasus etikanya sedang ditangani oleh Propam sana, dalam waktu dekat akan dilakukan sidang kode etik. Sebelum viral, keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Pemalang. Laporan dibuat 4 tahun yang lalu. Namun kasus ini tidak ada kejelasannya, uang mereka pun belum kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. 3 oknum TNI Angkatan Laut telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara anggota Polsek Cinangka yang menolak memberikan pendampingan korban terancam sanksi etik. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan oknum TNI AL masing-masing berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA sebagai tersangka. Peristiwa berawal saat pelaku terkejut karena dikeroyok orang tak dikenal yang belakangan diketahui sebagai keluarga korban yang tengah mengejar mobil rental miliknya. Salah satu pelaku akhirnya meletuskan tembakan yang kemudian mengenai korban dan tewas. Insiden sendiri murni dipicu oleh pembelian mobil, di mana pelaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang tanpa mengetahui bahwa mobil tersebut hasil penggelapan. Mobil dibeli secara online dan masih dalam tahap uang muka karena penjual tidak bisa menunjukkan STNK. Jual beli pun sudah akan dibatalkan. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata yang melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu, ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api. Ya. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara ia adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Kejadian bermula saat Ilyas dan 2 anaknya tengah mencari keberadaan mobil rental miliknya yang disewakan.
Hal ini dilakukan karena 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil telah mati. Korban pun mendeteksi mobil tersebut ada di Jalan Tol Tanggerang Merak. Saat melakukan pengejaran terhadap mobil rentalnya, korban pun tertembak hingga akhirnya tewas. Nggak ada. Jangan dulu saya. Jangan dulu. Saya dari yang keterlaluan. Halangin. Halangin enggak? Weh, jangan tahan saya. Weh. Duduk. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, Bareskrim Polri menyita Hotel Bintang 4 di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang judi online. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah yang dikelola oleh PT AJP yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Meski demikian, Polri menyebut belum ada tersangka dalam perkara ini dan hingga kini masih penyelidikan perkara TPPU. Bisa program makan bergizi gratis resmi dimulai, beberapa saham terkait terpantau menguat. Saat lagi di Sindo Siang. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pemerintah resmi memulai program makan bergizi gratis secara serentak di 26 provinsi. Pemerintah juga menegaskan pihaknya akan terus memantau penyediaan menu makanan sehat dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah serentak memulai program makan bergizi gratis di seluruh provinsi. Untuk tahap pertama ini, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam program prioritas ini, Presiden Prabowo Subianto menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia pendidikan
yang berhak untuk mendapatkan program makan gratis. Resmi dimulai 6 Januari ini, makan bergizi gratis serentak dilaksanakan di 26 provinsi seluruh Indonesia. Dengan mengoperasikan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Terdapat sekitar 250 orang pekerja untuk 5 dapur yang direkrut dari masyarakat sekitar. Tak hanya itu, masyarakat sekitar turut dilibatkan dalam penyediaan bahan makanan. Bahan baku memang melibatkan masyarakat yang memang masyarakat bisa menyediakan. Contoh hari ini Mbak, memang hari khusus dapur 4 itu adalah bayam. Nah, bayam kami ambil dari masyarakat. Untuk bahan baku yang lain, kami membantu para pedagang yang ada di pasar tadi Mbak. Tidak hanya satu pedagang, jadi kami ini membantu sekian pedagang untuk bisa mensuplai di dapur kami. Makan bergizi gratis akan dibagikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Anggaran untuk program makan bergizi gratis perharinya dipatok sebesar Rp10.000 per porsi. Alhamdulillah ya, pada hari ini kick off ya kegiatan makan bergizi gratis sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden Prabowo dilaksanakan. Ini salah satu titik di mana MBG ini dilaksanakan, kan akan bertahap ya. Hari ini saya dapat informasi 190 titik ya, terus kemudian akan terus berkembang. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan bisa sampai hampir 1000 SPPG di seluruh Indonesia ya. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangkitkan perekonomian daerah. Dengan lahap, para siswa menghabiskan porsi makan siang dengan menu nasi putih, ayam goreng tepung, tumis sayur, dan buah jeruk. Meski demikian, sejumlah siswa merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Enak, senang betul ya. Senang. Enak gak tadi makanannya? Enak ya. Tadi ada makanan apa aja sih? Sayur sama ayam, nasi, buah. Nah, sayur, ayam, nasi, buah. Ya. Nah, tadi tuh porsinya kedikitan gak sih? Kedikitan. Berarti porsinya banyak dong. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program makan bergizi gratis akan tetap menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan. Bekerja sama dengan teman-teman di gizi, di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas. Kita juga sudah memberikan akses tersebut. Kita juga sekarang lagi menjajaki kerjasama apakah bisa untuk ibu-ibu yang kurang gizi dan balita-balita yang kurang gizi, apakah bisa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kalau bisa makanannya juga di standarnya dibuat oleh mereka. Program makan bergizi gratis PMBG yang digelar oleh pemerintah di 190 titik tersebar 26 provinsi di Indonesia ternyata belum tersebar secara keseluruhan. Seperti di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Selain belum tersentuh PMBG, sekolah yang berada di ujung Pulau Jawa ini juga kekurangan ruang kelas yang memaksa siswa belajar di luar ruangan. Pihak sekolah berharap mendapatkan bantuan ruang kelas dan makan siang gratis seperti anak-anak di sekolah lain. Rencananya ini mau dapat makan gratis, gimana nih perasaan Adek? Senang. Hari ini udah dapat belum, Dek? Belum. Terus Dek, ini belajar di luar gini, kenapa sih ini bisa belajar gini? Nggak ada kelas. Kenapa? Satu keluar. Ini tiap hari begini? Sampai saat ini kan seharusnya menurut berita gitu kan, hari ini kita mulai makan gratis, tapi sampai saat ini kita belum ada informasi dari petugas gitu kan yang mengelola makan gratis itu. Jadi kalau orang lain dapat, saya nggak dapat, ya mungkin ada cemburu sosial lah gitu. Masa sih? Tapi kan seolah-olah di MI ini dianaktirikan. Menu makan bergizi gratis akan bervariasi setiap harinya dan berbeda di tiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Pemirsa, sejumlah siswa SD mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis. Selain bisa makan bersama teman-teman, para siswa juga bisa berhemat untuk menabung. Ya, setiap harinya sebanyak 740 porsi menu makanan bergizi didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan
gizi yang berada di kawasan Cilangkap yang sudah berlangsung sejak Senin kemarin. Sejumlah siswa pun merasa senang bisa makan bersama di sekolah dengan menu yang sehat dan juga nikmat. Bahkan bisa berhemat untuk menabung. Adapun program MBG di Kota Depok menjadi percontohan lantaran memiliki satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi terbesar di Indonesia, sehingga dapat menunjang kapasitas menu makanan bergizi yang cukup banyak setiap harinya. Ya, sementara itu memasuki hari kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Panakukang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyiapkan sekitar 3.000 paket makan yang akan dikirim ke sejumlah sekolah. Sejumlah pekerja dan relawan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional atau SPPG BGN Panakukang ini mulai mempersiapkan makanan bergizi gratis ke dalam kotak makanan sebelum nantinya didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap harinya menu yang disiapkan bervariasi mengikuti menu yang dianjurkan pemerintah pusat. Di hari kedua, menu makanan berupa nasi putih, telur balado, sayur labu, buah pisang, dan susu. Untuk proses penyaluran sendiri ini terbagi menjadi 2 sesi, yakni untuk sesi pertama disalurkan ke sekolah PAUD, TK, dan sekolah dasar. Sementara untuk sesi kedua menyasar siswa di sekolah menengah pertama dan menengah atas. Pemirsa, program makan bergizi gratis di beberapa provinsi juga telah dibagikan ke sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA. Selain memberikan makanan yang enak dan bergizi, bagi para penerima manfaat mengaku bisa mengurangi pengeluaran mereka. Di SPPG Lanut Husein Sastra Negara Bandung, 3.500 paket makan bergizi gratis mulai didistribusikan ke 7 sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Cicendo. Salah satunya SDN Angkasa 1, para siswa menikmati makanan sehat dengan menu ayam goreng, sayur sawi, dan pisang. Para siswa sekolah dasar ini mengaku senang bisa mendapat makan gratis yang merupakan program pemerintah guna memenuhi gizi anak. Enak kan makanannya? Enak. Barusan di rumah udah sarapan belum? Di rumah udah sarapan belum? Oh, sarapannya sedikit. Lihat menu. Sedikit. Lihat menunya seneng nggak? Lihat menu makanannya seneng nggak? Suka nggak? Suka nggak? Selain itu, lebih dari 2.800 porsi makanan bergizi didistribusikan ke 7 sekolah yang ada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ketujuh sekolah yang mendapat distribusi makanan diantaranya SDN Larangan Candi Sidoarjo, SMPN 1 Candi, TK Kartika, TK Madinah, Mas Al-Muanah, SMP Muhammadiyah, dan SMKN Dian. Program makan siang bergizi gratis ini rencananya akan berlangsung setiap hari ke sejumlah sekolah. Sementara itu, program makan bergizi gratis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan baru menyasar 10 sekolah. 2 mobil box mengantar ke sekolah SMP 1 Makassar yang berlokasi di Jalan Baji Areng, Kecamatan Mamajang. Para siswa terlihat senang makan bersama teman-teman dengan menu nasi, sayur, ayam, tahu, dan pisang. Selain mendapat tambahan gizi, siswa mengaku senang karena dapat mengurangi biaya belanja sekolah. Ada tahu, sayur yang ada wortelnya, sama jagung dengan kentangnya, sama ayam. Enak nggak? Enak. Tentunya sangat senang karena bisa mengurangi pengeluaran. Dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita, generasi the next generation kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. Itu adalah yang tidak pernah disentuh selama ini. Rencananya program ini akan terus dilakukan memberikan makanan bergizi bagi pelajar selaku generasi penerus bangsa. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah akan menjaga kualitas dan standar gizi pada makanan yang disajikan ke anak sekolah pada program makan bergizi gratis.
Saat ini Kementerian Kesehatan sedang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar standar gizi tidak hanya diberikan pada yang sehat, tapi juga pada yang sakit. Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman di gizi, di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas. Kita juga sudah memberikan akses tersebut. Kita juga sekarang lagi menjajaki kerjasama apakah bisa untuk ibu-ibu yang kurang gizi dan balita-balita yang kurang gizi, apakah bisa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kalau bisa makanannya juga di standarnya dibuat oleh mereka gitu, karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat kan. Nah, kita butuhnya untuk makanan untuk yang sakit kurang gizi, itu juga sudah kita kerjasama. Ya, mudah-mudahan dengan demikian masyarakat Indonesia. Bisa program makan bergizi gratis telah dimulai. Beberapa saham terkait ini terpantau menguat yang diproyeksi tersangat sentimen positif program utama Presiden Prabowo yang akan menelan anggaran APBN sebesar 71 triliun rupiah. Dimulainya program makan bergizi gratis mengangkat sejumlah saham yang dinilai akan terlibat dalam program tersebut. Salah satunya adalah Goto. Hal ini seiring Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat mengatakan bahwa emiten gabungan Gojek dan Tokopedia tersebut bisa mengambil peran dalam hal distribusi. Hingga penutupan perdagangan Senin kemarin, saham-saham berikut terpantau menguat diantaranya. Sentra Food Indonesia atau FOOD menguat 0,86% di level 117. Goto Gojek Tokopedia atau GOTO menguat 2,56% di level 80. Garuda Food Putra Putri Jaya atau GOOD menguat 0,50% di level 406. Caron Pokpan Indonesia atau CPIN menguat 0,63% di level 4.820. Dan Cisarua Mountain Dairy atau CMRY menguat 2,04% di level 5.000. Antusiasme masyarakat terhadap program ini dinilai sangat tinggi, khususnya anak sekolah karena tak perlu membeli jajanan sehingga uang bekal sekolah bisa ditabung. Daging, ada buncis, ada tempe, sama ada buah-buahan. Oke, ada daging, buncis, tempe, buah-buahan. Enak nggak rasanya? Enak. Ini kamu sebelum ada program ini biasanya sarapannya di mana? Di rumah atau seperti apa? Sarapannya itu di rumah, kayak makan telur, nugget, sama gitu aja. Oke. Naura, menurut Naura dengan adanya program makan ini nih, apakah jadi ngehemat? Jadi uang jajannya bisa ditabung apa gimana? Ya, bisa ditabung sama jadi hemat juga. Jadi mama nggak usah perlu masak lagi di rumah. Ada buncis, ada nasi putih, chicken teriyaki, sama pisang. Gimana, enak nggak tadi makanannya? Enak. Seneng nggak dapat makan bergizi gratis? Saat ini 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program makan bergizi gratis dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya dikabarkan telah mendaftar dan sedang melalui proses evaluasi. Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah dari APBN 2025. Pemirsa, awal tahun baru, harga cabai semakin pedas. Harga cabai rawit merah tembus hingga Rp110.000. Diduga mahalnya harga cabai lantaran stok yang habis akibat cuaca buruk. Seperti yang dialami petani cabai di Banjarnegara yang gagal panen karena tanaman cabainya busuk. Harga cabai semakin pedas di awal tahun 2025. Di sejumlah pasar di Bojonegoro, Jawa Timur, harga cabai rawit merah 3 kali terjadi kenaikan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Tidak berselang lama, kembali naik di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dan kini harga cabai rawit merah tembus dinilai jual Rp110.000 per kilogram.
Sementara cabai merah keriting kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Pedasnya harga cabai membuat penjual menjerit. Pasalnya omset pedagang mengalami penurunan hingga 30% dibanding biasanya. Harga cabai rawit di pasar sekarang lagi melonjak. 1 kilo 110. Setengah sedikit, soalnya barangnya elek-elek. Nanti nek beli kata ndak rugi. Kondisi yang sama juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kebon Agung Pasuruan, Jawa Timur. Selain cabai rawit merah dan keriting, harga cabai rawit hijau juga melonjak hampir 2 kali lipat, yang semula Rp45.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, melonjaknya harga cabai karena stoknya yang terbatas diduga akibat cuaca buruk. Kalau yang cabai rawit hijau itu 45. Sekarang 70. Naik terus ini ya? Tapi ya nggak tahu, besok-besok ya turun lagi ya nggak tahu. Cabai itu gampang angel ditebaknya itu. Kira-kira apa sih Bu penyebab kenaikan ini? Nggak ada Pak. Sementara puluhan hektar tanaman cabai milik petani di desa Petir, Banjarnegara, Jawa Tengah busuk dan gagal panen. Buah dan batang cabai mengering sebelum masa panen. Menurut petani, kondisi ini merupakan dampak dari cuaca buruk musim penghujan. Biasanya sekali panen, petani bisa menghasilkan 2 kintal cabai, namun saat ini hanya berkisar 50 kg. Kebanyakan hujan terus menerus 1 bulan lebih. 10 juta lah. 10 juta. Diperkirakan tingginya harga cabai masih akan berlanjut hingga 2 bulan mendatang saat bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Turunlah 1 kilo ya Pak. Ya, sementara itu Menteri Koperasi Budi Aristiadi menyebutkan pihaknya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM mendapatkan dana tambahan senilai 10 triliun di awal 2025. Budi mengungkapkan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran koperasi, khususnya koperasi yang bergerak di sektor real. Selain itu, dana tambahan LPDB itu juga akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Kementerian Koperasi, mulai dari rebranding, digitalisasi koperasi, peningkatan kapasitas koperasi, termasuk melakukan revitalisasi terhadap KUD atau Koperasi Unit Desa. Adapun saat ini LPDB mengelola dana existing sebesar 6,8 triliun rupiah. Dengan adanya suntikan dana baru, maka totalnya mencapai 16,8 triliun. Diharapkan dengan tambahan dana akan menjadi tenaga baru bagi Kementerian Koperasi yang ingin menggerakkan sektor real secara maksimal pada 2025, khususnya program makan bergizi gratis. Terlebih saat ini pihaknya sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap membantu menyukseskan program makan bergizi gratis. Saat ini existing 6,8. Tambah 10 Ya, jadi ada tenaga baru lah bahwa Pak Presiden, tadi kan saya bilang Pak Presiden nggak main-main. Betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi. Nah, dana ini berarti dari anggaran? Enggak, ini kan dana bergulir, beda. Bukan habis kan, tapi dikelola. Namanya juga lembaga pengelola dana bergulir. Ada prioritas buat sektor mana aja sih? Ya, pokoknya sektor real. Nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor real. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengencarkan literasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil menengah guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Komdigi juga turut memberikan pendampingan dan juga program pengembangan pelaku UMKM. Pemerintah terus mengencarkan literasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pelaku UMKM harus dapat mengikuti perkembangan tersebut agar bisa meningkatkan dan mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Selain perkembangan digitalisasi, Mutia Hafid juga mendorong pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program UMKM Level Up.
agar para pelaku UMKM bisa mengikuti perkembangan digitalisasi dan juga teknologi AI untuk keperluan pemasaran, branding hingga pengawasan. Jadi kalau digitalisasi itu kita mendorong pertumbuhan lebih cepat, tapi dengan kecerdasan artifisial ini nanti masuk semakin banyak lagi sekarang sudah, itu akan merevolusi cara-cara kita ber-UMKM. Kemkom DIGI menambahkan bahwa percepatan digitalisasi di luar ibu kota provinsi seperti Malang adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat meningkatkan skala bisnis, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memperkuat daya saing di kancah internasional. Sedikit informasi lainnya, pemirsa, biaya perjalanan haji 2025 akan mengalami penurunan. Hal ini menjadi komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung ibadah haji yang lebih terjangkau dan berkualitas. Pemerintah Indonesia mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jamaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Gedung DPR RI Jakarta. Pemerintah sepakat menyetujui biaya haji tahun 2025 sebesar 89 juta rupiah dengan biaya per jamaah haji yaitu 55 juta rupiah. Meski mengalami penurunan, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.410.258,79. Kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun? Mestinya ada kenaikan karena ada berbagai hal insentif yang dikutip oleh pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain. Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi tanpa mengurangi layanan yang baik, pada akhirnya bisa turun 4 juta rupiah lebih. Yang kedua, termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu proporsinya 60-40 menjadi 62-38. Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan, keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jamaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi 55.731.750,78. Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji nanti akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji. Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi 8 dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, yang paling bagus kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi. Kesepakatan antara Panja Haji DPR dan Kemenak menetapkan BPIH 2025 mengalami penurunan signifikan. Untuk kepastian hukum, Komisi 8 DPR meminta Menak segera berkoordinasi dengan Presiden guna menerbitkan Kepres BPIH 2025. Proses penyelenggaraan ibadah haji mulai bergulir di Arab Saudi sehingga percepatan penerbitan Kepres diperlukan. Penetapan BPIH 2025 menjadi komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung ibadah haji yang lebih terjangkau dan berkualitas. Sebagai perbandingan biaya haji di negara tetangga Indonesia adalah sebagai berikut. Malaysia menerapkan skema pendanaan haji dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan calon jemaah. Rata-rata biaya haji di Malaysia adalah 63,7 juta. Sementara di Singapura biaya perjalanan haji mencapai 156 juta. Dan di Brunei Darussalam menetapkan biaya haji mencapai 176 juta rupiah.
Pemirsa, pemerintah Brazil Senin kemarin menyebut Indonesia telah resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Indonesia bergabung bersama anggota inti dari kelompok itu, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Brazil yang tahun ini memegang jabatan presidensi BRICS menyatakan Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Brazil mencatat permohonan keanggotaan Indonesia telah mendapat lampu hijau sejak 2023. Namun Indonesia meminta agar keanggotaannya disahkan setelah pemilihan Presiden 2024. Dalam KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, Indonesia kembali menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS. Bertujuan untuk memperkuat negara-negara berkembang serta memajukan kepentingan global kawasan selatan. Bisa Sintayong resmi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Siang. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto batal hadir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan di hari yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai saksi terkait dugaan suap penggantian antar waktu PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Wahyu enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi membawa berkas pendukung atau tidak, Wahyu tak menjawab lugas. Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto batal hadir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada hari Senin 6 Januari 2024. Absennya Hasto berkaitan dengan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang akan digelar 10 Januari 2025. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut akan melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Hasto Kristianto. KPK memaklumi alasan ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan. Ya, bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir ya, hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima
baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Sebelumnya KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa 24 Desember 2024. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Misalnya kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku jadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Kita beralih ke informasi lainnya. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Meski demikian, PSSI tegaskan hubungannya dengan STY baik-baik saja. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan anak dan penerjemah STY yang ramai di sosial media. PSSI resmi menghentikan kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini harus mengakhiri masa jabatannya lebih dini meski masih terdapat sisa kontrak hingga 2027 mendatang. Dalam konferensi pers, PSSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan STY untuk skuad Garuda. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Erick Thohir menambahkan skuad Garuda membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki nilai lebih dari segala aspek termasuk komunikasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Menyikapi keputusan PSSI, STY disebut telah menerima. Shin Tae-yong juga mendoakan Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin, mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia.
Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won. Dalam postingannya di media sosial, Shin Jae-won yang merupakan pemain sepak bola Liga Korea ini menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terhadap pemecatan sang ayah. STY dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan timnas Indonesia, termasuk membuat Indonesia kini berada di posisi 127 dari 173 peringkat FIFA. Senada dengan Shin Jae-won, 2 hari sebelum pemecatan STY, penerjemah bahasa Jung Suk-soo atau yang akrab dipanggil JJ ikut mengundang perhatian. Postingan bernada sindiran diberikan JJ di akun media sosial. Rasa kecewa disampaikannya terhadap evaluasi kerja keras STY bersama tim pelatih yang sudah berjuang sekuat tenaga selama 5 tahun terakhir untuk timnas Indonesia. Pemberhentian Shin Tae-yong dinilai mengejutkan banyak pihak. Namun keputusan PSSI sudah bulat, terlebih PSSI sudah mengantongi 3 kandidat pengganti STY. Siapapun sosok penggantinya kelak semoga dapat membawa skuad Garuda terbang tinggi. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Pemirsa, 5 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong sukses membawa skuad Garuda melesat di peringkat FIFA. Indonesia berhasil naik 46 peringkat. Semuanya tentu membutuhkan proses. Era kepelatihan Shin Tae-yong menyisakan tren positif. Di bawah juru latih asal Korea Selatan ini, timnas Indonesia perlahan menunjukkan progres yang cukup signifikan, terlebih di mata dunia. Berdasarkan ranking FIFA, Indonesia melesat naik 46 peringkat dunia. Tercatat sejak 2020, Indonesia yang berada di urutan 173 kini berada di posisi 127. Hal ini tentu menjadi torehan sejarah yang membanggakan bagi Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai Maret mendatang. Skuad Garuda bersiap hadapi Australia, Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. Mampukah pelatih anyar timnas Indonesia dapat mewujudkan ambisi besar PSSI untuk lolos ke Piala Dunia? Kita tunggu saja. Pemirsa, banyak yang kecewa terhadap pemecatan STY yang dilakukan oleh PSSI. Beragam komentar dari warga, sebagian besar menilai keputusan PSSI ini terlalu terburu-buru. Agak kurang setuju sih, karena memang ya kita ngelihat perkembangannya beda banget lah dari dulu sama sekarang kayak gitu ya. Cuman ya harapannya dengan pergantian ini ya lebih baik lah timnas kayak gitu. Kalau aku sih kurang setuju ya beliau dipecat, soalnya menurut aku semenjak dilatih sama Shin Tae-yong jadi lebih bagus aja timnas kita. Pokoknya makasih banyak buat Coach Shin Tae-yong untuk semua andil kontribusinya yang telah benar-benar merubah timnas Indonesia. Nggak hanya menaikkan peringkatnya, tapi merubah permainannya dan mengembalikan kepercayaan kita lagi ke timnas kita sendiri. Ini mungkin terlalu cepat ya, karena Shin Tae-yong udah banyak ngasih perubahan buat timnas Indonesia, apalagi bisa bawa ke ronde ketiga Piala Dunia. Jadi menurutku ini keputusan yang tergesa-gesa dari PSSI kita. Ya, sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa federasi akan membayarkan kompensasi kepada Shin Tae-yong. Dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Shin Tae-yong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya.
Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Pemirsa, PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Secara statistik, win rate kinerja STY bersama timnas senior mencapai 45,6%. PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditendang di tengah persiapan timnas senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tidak terlalu buruk. Data Transfer Market menunjukkan STY memimpin timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak tahun 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan. STY juga pernah membesut timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Asia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba. Hasilnya dari 14 pertandingan timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga tercatat memimpin 21 pertandingan bersama timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu. STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Pemirsa, jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano mengungkap Patrick Kluivert adalah pengganti Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun warganet menilai negatif Kluivert karena dianggap memiliki rekam jejak buruk, mulai dari utang judi, kasus kecelakaan hingga tuduhan pemerkosaan. Patrick Kluivert dirumorkan akan menggantikan STY sebagai pelatih skuad Garuda. Jurnalis sepak bola yang menjadi sumber terpercaya dalam berita transfer sepak bola internasional Fabrizio Romano sudah membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia pengganti STY. Romano juga mengatakan Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dan akan diperkenalkan 12 Januari mendatang dengan target lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert saat ini berusia 48 tahun. Kluivert memiliki segudang prestasi saat menjadi pemain. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar era divisi dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam dan juga juara La Liga 1998 bersama Barcelona. Namun Kluivert belum memiliki prestasi mewah saat menjadi pelatih. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah mengonfirmasi bahwa mantan penyerang timnas Belanda tersebut masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas. Ada 3 nama calon pelatih baru dan wawancara telah dilakukan akhir Desember 2024. Perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi.
karena target utamanya ini Piala Dunia. Pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. PSSI berencana mengumumkan nama pelatih baru timnas pada Minggu 12 Januari nanti. Sementara sang pelatih dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari. Namun rumor Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia ditanggapi dengan negatif oleh warganet. Warganet pun ramai-ramai menolak dan banyak yang berkomentar buruk di media sosial. Mantan bintang sepak bola Belanda ini dianggap kurang layak dan memiliki rekam jejak buruk. Banyak pemberitaan buruk menempel pada Kluivert. Ia diisukan memiliki utang judi sebesar 1 juta euro atau 16,8 miliar rupiah. Di mana pada 2017 silam Kluivert dicari geng kriminal karena tak membayar utang. Berdasarkan laporan media Belanda Volkskrant ke masyarakat, ia juga mempunyai catatan buruk sebagai pelatih. Memimpin Adana Demirspor, klub Liga Turki dalam 20 pertandingan, Kluivert hanya menghadirkan 8 kali menang, 6 imbang dan 6 kalah. Terkini Kluivert dipecat dari klub tersebut. Sementara itu, Kluivert yang pernah menjadi pelatih timnas Curaçao mendapat testimoni buruk dari para supporternya. Ya, kita beralih ke program Makan Bergizi Gratis. Pemirsa, kita akan memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di hari kedua. Sudah ada bergabung bersama kami rekan Yasmin Natania di SMPN 61 Jakarta. Selamat siang Yasmin. Bagaimana pantauan pelaksanaan makanan bergizi gratis di hari kedua di sana? Silakan dengan informasinya. Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Kurang lebih 15 menit yang lalu makanan tiba di SMP 61 Jakarta Barat, di mana untuk di sini sendiri sekitar 655 siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di salah satu kelas, di mana nampaknya juga sedang ada kunjungan dari staf Menko Polhukam. Dapat dilihat di layar kaca ini sudah ada Ibu Susaning Tias Ketopati juga. Ibu, selamat pagi. Selamat menjelang siang. Ini ya Ibu dan Bapak memang hari ini datang untuk meninjau pelaksanaan makanan bergizi gratis atau seperti apa? Ya, kami dari Kemenko Polhukam, saya sendiri sebagai staf sus Bapak Menko Polhukam dan beliau Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Yudi Swastanto turut serta untuk melihat keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Dan saya lihat anak-anak juga menikmati, katanya enak, lahap. Semoga bisa menjadikan anak-anak ini semakin dengan makan bergizi, semakin pintar, semakin sehat, dan semakin bermutu untuk kedepannya nanti. Sejauh ini antusiasme anak-anak berdasarkan hasil pemantauan seperti apa, Bu? Oh, bagus sekali ya. Tadi saya dan Pak Yudi juga melihat anak-anak makan cukup lahap ya, Ibu. Lahap dan kelihatan suka ya terhadap lauk yang dimakannya ya. Semoga itu semua menjadikan kebaikan bagi anak-anak kita semua, sehingga menjadi anak yang berkualitas, bermasa depan bagus karena juga makannya bergizi ya. Kita menaruh hormat kepada Bapak Presiden Prabowo atas segala ide-ide cemerlangnya ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya bersama kami. Selamat kembali untuk memantau kelas-kelas yang lain Ibu ya. Ibu Bapak terima kasih banyak. Ya, Togi dan juga pemirsa, setelah tadi kami wawancarai staf dari Menko Polhukam, kami akan mengajak Anda melihat situasi terkini salah satu kelas di SMP Negeri 61 Jakarta. Halo adik-adik semua, boleh say hi dulu ke kamera dong. Gimana makannya? Enak hari ini? Saya akan coba untuk mewawancarai salah satu. Oh, kita ke gurunya terlebih dahulu. Ibu boleh izin untuk wawancara ya? Boleh ya? Ibu, gimana hari ini pelaksanaan hari kedua untuk makan bergizi gratis di SMP 61? Alhamdulillah berjalan lancar, makanannya juga enak, bergizi, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Kalau dilihat juga ada beberapa emang udah kosong, udah habisnya antara lapar atau gimana Ibu ya? Bukan lapar tapi sedap dan lezat. Terima kasih Pak Prabowo. Sejauh ini mungkin ada request dari murid-murid Bu untuk next menu atau seperti apa?
Belum. Karena menunya setiap hari itu bertukar terus. Misalnya hari ini kayak orek telur, kemarin ayam, ada gulai ikan, lengkap. Setiap hari berubah terus. Buahnya juga hari ini jeruk, besok pisang, dan seterusnya lah. Ya. Bu, mungkin harapannya Bu dengan ada program makan bergizi gratis bagi para siswa di Indonesia ini ke depannya seperti apa? Semoga makanan ini berjalan lancar terus, menjadikan anak-anak sehat, bergizi, dan sukses ke depannya. Amin, terima kasih banyak Ibu. Saya izin untuk wawancara para murid ya Bu ya. Oke, boleh kita langsung aja ke sisi kanan saya. Halo Ade, dengan adik siapa? Jihan Azra Virus. Jihan, oke. Boleh nggak dilihatin ke kita, ke pemirsa, menu hari ini tuh ada apa aja? Ini tinggal sisa sedikit, tadi udah dimakan ya? Ada orek telur, ada sayur bayam sama wortel, ada pisang, susu sama nasi. Menurut Jihan sendiri ini rasa aja untuk menu hari ini kayak gimana? Enak sama sehat. Enak sama sehat. Paling suka di antara menu-menu ini yang mana? Telur. Telurnya ya? Iya. Oke. Kedepannya ada nggak sih kayak request pengen makan apa gitu di program makan bergizi gratis? Tentunya yang sehat ya? Mungkin ayam sama jagung. Ayam sama jagung. Oke, makasih Jihan. Kita geser ke sebelahnya, boleh ya? Halo, ada dengan siapa namanya? Miftah. Miftah, gimana rasanya makanan hari ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin? Enakan sekarang mungkin. Enakan hari ini? Iya. Oke. Emang kalau kemarin itu menunya apa aja? Kemarin ayam sama sayur kacang panjang. Kacang panjang. Iya. Oke. Nah, sekarang ada susu, ada pisang. Kalau kemarin buah-buahannya dan susunya ada nggak kemarin? Kemarin nggak ada. Adanya cuma buahnya. Buahnya aja. Jeruk. Wes, kedepannya pengen apa gitu? Pengen makanan apa? Ayam mungkin. Pengen ayam. Iya. Sama kayak Jihan tadi ya. Iya. Oke, makasih ya Miftah ya. Iya. Togi dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan dari guru dan juga dari murid di SMP 61 Jakarta. Dan memang untuk makan hari ini tadi diinformasikan rasanya lebih nikmat dibandingkan dengan hari kemarin, karena hari ini nampaknya lebih lengkap. Ada buah pisang, kemudian ada juga susu murninya, dan diharapkan untuk kedepannya semakin banyak variasi makanan sehingga mereka tidak bosan begitu memakannya setiap hari. Dan diharapkan dengan adanya program makan bergizi gratis ini terkait dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk generasi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sekian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Togi. Baik, terima kasih Yasmina Tania atas informasinya, melaporkan langsung dari SMPN 61 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Kesehatan memastikan wabah virus HMPV yang tengah merebak di China bagian utara sudah lama di Indonesia dan di dunia. Saat lagi di Sino Siang. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HT berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah di pasar aja. AB Plus, Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Dulur-dulurku kabeh, saiki awake dhewe bisa mirsani tayangan-tayangan swasana budaya Jawa
ing Hono Coroko TV. Kulineran otentik khas Jawa dan enak tenan. Liputan warta lan info paling anyar. Pawartos Jawi, tembang-tembang Jawa sing paling digandrungi. Kita jogeti bareng. Konco ngaso, cerita-cerita legenda saka lemah Jawa. Cerita Jawa, ludruk kang ngundang geguyu. Ketoprak humor, iki dagelan kang tansah gawe guyu kepingkel-pingkel. Dagelan Ujuk Klaten. Simba pancen paling nyentrik, kepengene tetep ketok gaul lan kece. Dagelan Mbah Minto lan wayang kulit. Kabeh bisa mbok nikmati ing Hono Coroko TV. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas. Untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Penetapan tersangka selesai sampai di situ. Kasus kopi sianida yang menghebohkan masyarakat. Bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Kepercayaan ini adalah sebuah amanah. Kami sampaikan rasa terima kasih. Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV. Ibu Nisa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari tim Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur yang terlihat siang hari ini dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Walaupun masih dalam keadaan relatif lancar, perlu dilihat bahwa kondisi kendaraan tepat di belakang saya dari arah Rawamangun yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang maupun juga yang akan lurus menuju ke arah Cililitan. Saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana selepas perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terlihat juga kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cililitan yang berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran. Sedikit terjadi perpadatan kendaraan di depan Rumah Sakit PON. Namun kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih menempuh kecepatan dengan kecepatan yang cukup relatif lambat di kisaran 30 hingga 35 km per jamnya. Dan untuk kendaraan yang akan keluar dari arah Cililitan menuju ke arah Halim ataupun juga yang akan menuju ke arah Rawamangun sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Dan perlu kami informasikan juga bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Mengingat jalanan yang cukup licin dikarenakan untuk kawasan Jakarta Timur sendiri khususnya Cawang saat ini sedang diguyur hujan ringan. Dan bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan pemirsa, kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Tetap pada jalur yang telah ditentukan demi menjaga keamanan dan keselamatan diri Anda saat bergendara. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1506669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Togi yang dapat kami laporkan dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan wabah virus human
pneumovirus ini atau HMPV ini yang tengah merebak di China bagian utara sudah lama ada di Indonesia dan di dunia. Meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China, Menkes menegaskan hal tersebut hanya virus influenza biasa, tidak membahayakan seperti COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menanggapi kasus merebaknya kasus flu H1N1 dan juga virus HMPV di Tiongkok yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001 akan tetapi sifatnya tidak membahayakan. Virus HMPV berbeda dengan virus baru COVID, sementara virus yang sedang merebak di Tiongkok adalah H1N1 atau virus influenza biasa. Budi Gunadi juga menjelaskan masyarakat diimbau agar tidak panik dan khawatir oleh kabar-kabar mengenai virus HMPV yang ramai di media sosial. Hingga kini pemerintah belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke Cina. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia tuh sejak 2001, bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru, dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang naik di China itu virusnya bukan HMPV, yang naik di China itu virusnya H1N1. Virus influenza biasa. HMPV itu ranking nomor 3 di Cina dari sisi prevalensi. Jadi itu tidak benar. HMPV ini mematikan, itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa. Diberitakan sebelumnya, virus Human Metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Cina dan menyita perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini masuk dalam kategori virus yang menyebar dengan sangat luas dan cepat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Kongres Amerika Serikat mengesahkan hasil Pilpres Amerika Serikat 2024 dengan Donald Trump sebagai pemenangnya. Sidang gabungan Kongres dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kamala Harris merupakan pesaing Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 pada 5 November lalu yang kalah cukup telak. Kongres Amerika Serikat menggelar sidang pengesahan hasil Pilpres Amerika Serikat setiap 6 Januari pasca pemungutan suara Pilpres. Donald Trump akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Pihak Gedung Putih memastikan Presiden Joe Biden akan menghadiri pelantikan Trump sebagai Presiden ke-47. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Staga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.